Pemirsa, pemerintah Korea Selatan menutup kembali 200 sekolah setelah sebelumnya sempat dibuka. Di masa new normal, jumlah pasien positif COVID-19 di negeri gingseng itu justru bertambah. Lebih dari 200 sekolah di Korea Selatan ditutup kembali setelah beberapa hari lalu sempat dibuka. Penutupan sekolah ini karena adanya lonjakan jumlah pasien baru COVID-19. Sebelumnya, Korea Selatan menerapkan fase kenormalan baru atau new normal. Namun muncul klaster baru dari pusat distribusi barang yang dioperasikan perusahaan belanja online terbesar di negeri gingseng. 82 pasien positif COVID-19 muncul dari klaster pusat distribusi barang di Bucheon. Akhirnya pemerintah Korsel memutuskan untuk mengevaluasi kembali new normal. Hingga awal Juni 2020 tercatat lebih dari 11.000 orang terinfeksi corona di Korea Selatan. Lebih dari 10.000 orang diantaranya dinyatakan sembuh, sementara hampir 300 orang meninggal dunia. Bagaimana kondisi di Korea Selatan? Kita akan bergabung dengan Alvin Kobulsyah, salah satu WNI yang kuliah di Seoul National University. Baik, selamat siang, Mas Alvin. Baik, Mas Alvin, ini hingga saat ini bagaimana new normal yang sudah diterapkan di Korea Selatan? Baik, mohon maaf atas gangguan teknis yang terjadi. Pemirsa, ini adalah visual new normal di Korea Selatan. Dan pemirsa, beberapa waktu lalu Korea Selatan sudah membuka kembali sekolah. Namun ada peningkatan pasien positif justru berasal dari lingkungan sekolah. Baik, nanti kita akan mencoba hubungi Pak Alvin, salah satu WNI di Korea Selatan, namun usai jeda pemirsa. Dan pemirsa, kita akan kembali bergabung dengan Mas Alvin, salah satu warga negara Indonesia yang berada di Korea Selatan untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini di Korea Selatan saat ini. Selamat siang, Mas Alvin. Selamat siang, Lofi. Baik, Mas Alvin, ini bagaimana kondisi terkini di Korea Selatan saat ini? Kebijakan karantina sehari-hari atau daily quarantine masih tetap berlangsung sejak tanggal 6 Mei lalu. Jadi sejauh ini kebijakan-kebijakan pemerintah sifatnya menanggapi untuk ada beberapa lonjakan kasus di klaster-klaster baru. Klaster baru ini termasuk dimulai yang ada terjadi di pusat hiburan di Itaewon, lalu juga yang terbaru memang di salah satu gudang perbelanjaan, salah satu marketplace terbesar di Korea Selatan. Jadi sejauh ini respon dari pemerintah adalah menanggapi klaster-klaster baru yang terjadi di Korea Selatan, khususnya di Seoul. Baik, beberapa aktivitas sudah kembali dibuka. Bagaimana dengan protokol kesehatan? Apakah juga diperketat, Mas Alvin? Protokol kesehatan sebenarnya untuk panduannya sudah disosialisasikan sejak jauh-jauh hari sebelum karantina sehari-hari dimulai sejak 6 Mei lalu. Kurang lebih ada 31 panduan protokol spesifik untuk lokasi-lokasi publik yang nantinya akan mulai berjalan seperti biasa atau ada kenormalan baru di Korea Selatan. Termasuk misalnya di institusi pendidikan, lalu di tempat-tempat perbelanjaan dan lain-lain, itu panduan untuk karantina sehari-harinya juga sudah berjalan dan sudah diberlakukan. Khusus misalnya untuk institusi pendidikan, sebenarnya ini juga dibukanya berkala, jadi tidak sekaligus. Jadi sudah dimulai sejak tanggal 20 Mei lalu setiap minggunya kurang lebih
berlangsung selama 4 tahap. Jadi yang pertama masuk prioritas pertama adalah kelas 3 SMA. Karena ujian seleksi masuk perguruan tinggi di Korea pun sudah dimundurkan jadwalnya dari November ke Desember. Jadi prioritas pertama di kelas 3 SMA, lalu berlanjut pada hari Rabu berikutnya di tanggal 27 Mei. Lalu gelombang ketiga dimulai kemarin, tanggal 3 Juni, lalu yang terakhir nanti akan berlangsung tanggal 8 Juni. Jadi kalaupun ada berita yang misalnya ada beberapa sekolah meliburkan kembali, itu sebenarnya respon dari adanya klaster baru yang di Bucheon, yang di perbatasan Seoul, di salah satu gudang logistik terbesar. Jadi hanya sekolah di daerah itu yang akhirnya memutuskan untuk yang dilonggarkan di Korea Selatan ini seperti apa? Yang dilonggarkan sebenarnya tidak dilonggarkan ya, dalam arti sejak pun kan tidak ada karantina wilayah di Korea Selatan, hanya sempat ada zona penanganan khusus di kota Daegu dan provinsi Gyeongbuk Utara saat klaster besar pertama muncul di akhir Februari. Jadi sebenarnya mobilitas warga juga berlangsung seperti biasa. Paling kalaupun ada pengetatan, dan sebenarnya bukan pengetatan atau pelonggaran, tapi ada pengaturan kembali. Misalnya sebelumnya yang wajib pakai masker di transportasi publik itu hanya di kereta bawah tanah, di jaringan metro. Namun sekarang untuk di bus dan taksi pun ada kebijakan dan memberikan privilege bagi supir untuk menolak penumpang kalau penumpangnya tidak memakai masker. Itu salah satu contohnya. Baik, terima kasih Mas Alvin sudah bergabung bersama kami di iNews Siang.